di organisasi, entah di perusahaan Anda, entah di tempat kerja Anda. Satu, pegang teguh tanggung jawab. Dan tanggung jawab itu adalah harga diri Anda dan kapasitas Anda dilihat dari tanggung jawab Anda. Kedua adalah jangan menyalahkan orang lain atau menyalahkan keadaan. Sebelum menonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan loncengnya supaya mendukung channel Wahyu Yulianto terus update setiap hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Wahyu Yulianto. Kali ini kita mau bahas apa? Kemarin ada teman saya atau masih saudara lah, saya datang ke tempat saya. Kenapa sih ketika dia bekerja, ketika dia ngerjain project atau dia ikut orang, dia merasa kayak kok kelihatan saya ada yang kurang gitu. Dia kelihatan kurang maksimal dalam bekerja. Jadi gini, kalau saya ketika dulu saya pun ikut orang untuk bekerja, waktu itu saya belajar banyak dari para guru-guru saya pengusaha. Itu gini, jadi ada dua hal yang perlu diperhatikan ketika kita bekerja atau ketika kita ikut orang atau ketika kita ingin lebih baik lagi untuk kedepannya. Jadi yang pertama adalah apa? Yang pertama adalah tanggung jawab. Kenapa saya bilang tanggung jawab? Karena tanggung jawab ini sangat penting banget untuk Anda di posisi manapun. Entah itu kalian bekerja, entah itu kalian sebagai pemilik usaha, entah itu kalian sebagai ngadain apalah gitu, ngadain acara atau apa. Kalau kalian bertanggung jawab dengan sepenuh hati, nah ini, kalau kalian dapat amanat, kalian dapat mandat, kalian dapat perintah, misalkan jadi ketua apa gitu, entah itu yang di pekerjaan, entah itu di usaha Anda sendiri, ataupun itu di sosial masyarakat, misalkan jadi ketua Karang Taruna misalkan. Kalau tanggung jawab itu kita pegang teguh, nah, kalau saya bilang gini, tanggung jawab itu ibarat harga diri kita. Jadi kalau ketika kita diberi mandat untuk tanggung jawab terhadap suatu acara, terhadap suatu anak, lakukan semaksimal mungkin. Atau bahkan saya pernah bilang ke gini, bahkan ketika saya dipasrai untuk teman-teman, ayo kita adain reuni, kita adain ketemu bareng teman-teman SMA, mungkin acara futsal dan lain-lain. Kalau saya itu dipasrai itu, dan mungkin kamu ya yang ngurus ya, itu pun sudah menjadi tanggung jawab saya. Ketika kamu dewasa, kamu ya yang ngurus ya, itu saya akan melakukan bagaimanapun caranya, saya akan melakukan sehingga acara ikut tetap terlaksana. Jadi bukan hanya malah ini paling teman-teman nanti dikontak nggak bisa, paling nanti yang datang sedikit, apalagi malah ngompor-ngomporin teman-temannya. Jadi gini, ada yang malah gini, wah udah nggak usah berangkat lah, nanti orang-orang yang datang juga paling berapa. Nah nanti kalau kita ke sana paling juga cuma pamer ini itu, enggak lah, kita pengen saling bersama, kita pengen mensukseskan acara. Jadi jangan sampai malah ada orang-orang yang katakanlah ngompor-ngompori atau menghilangkan semangat teman-temannya. Nah kalau kita sebagai pemimpin, kalau kita sebagai yang dikasih mandat atau tanggung jawab, atau katakanlah entah itu panitia atau bahkan di dunia usaha ya, misalkan di dunia ini kamu usaha A atau kamu dipasrai toko A, otomatis tanggung jawabmu harus lebih besar daripada orang-orang di bawah kamu. Jadi misalkan nih, kalau ada apa, misalkan kita harus menghemat biaya pengeluaran, entah itu lampu nggak dimatikan, maksudnya lampu nggak dipakai kita matikan, entah itu misalkan kipas angin atau AC yang tidak dipakai itu dimatikan, itu sudah sangat menghemat dan itu tanggung jawab kita. Kadang kan orang nggak mikir sampai segitu ya, ya udahlah lampu paling berapa gitu. Atau bahkan ada sampah kecil di tempat kita, mungkin kita ambil dan kita buang, mungkin itu langkah kecil tapi melakukan perubahan yang besar. Jadi itu tadi, dimanapun posisi Anda, dimanapun tempat Anda, entah di sosial, entah di sosial masyarakat, entah di organisasi, entah di perusahaan Anda, entah di tempat kerja Anda, satu, pegang teguh tanggung jawab. Dan tanggung jawab itu adalah harga diri Anda dan kapasitas Anda dilihat dari tanggung jawab Anda. Itu. Kemudian yang kedua, satu lagi, setelah tadi tanggung jawab apa? Yang setelah itu kita harus perbaiki. Yang kedua adalah jangan menyalahkan orang lain. Lebih tepatnya gini, bukan jangan menyalahkan orang lain, lebih tepatnya adalah apapun yang terjadi itu salah kita.
Nah, saya biasa membuat seperti itu dulu. Jadi apapun yang terjadi, misalkan itu gagal, misalkan itu tidak berhasil, itu salah saya. Oke, itu salah saya. Dan saya ingin memperbaiki dan bagaimana besok saya lebih baik lagi. Fungsinya apa? Ini fungsinya. Kalau kita sudah berpikiran menyalahkan orang lain, pasti kita tidak akan berubah. Pasti kita tidak akan memikirkan bagaimana cara kita berubah, gitu. Tapi kalau ini, misalkan saya, wah enggak, ini salah saya. Walaupun itu terlihat sangat bahwa teman kerja Anda itu yang melakukan kesalahan, tapi Anda pun juga mengakui ini salah saya, ini juga salah saya harus diperbaiki, apa yang harus saya perbarui, apa yang harus saya kembangkan lagi atau ganti cara lagi, supaya apa? Supaya ketika saya merasa ini salah saya dan saya pun akan berbenah diri. Tapi coba bayangkan, dan banyak orang ketika ditanya ini, ditanya A, lah itu manajer saya seperti ini. Terus ditanya, kalau penjualan sepi itu marketingnya kurang semangat. Kalau ada ditanya lagi, ini untuk bagian countingnya nggak nurunin biaya. Ada lagi yang di lapangan nggak maksimal kerjanya. Pasti banyak yang menyalahkan orang lain. Atau bahkan nih posisinya sekarang ini, banyak pengusaha-pengusaha juga yang menyalahkan keadaan. Lah mas, gimana wong itu ini COVID kayak gini ya penjualan turun. Menyalahkan siapa? Menyalahkan keadaan. Orang kayak gini udah parah banget menurut saya. Jadi bukan hanya menyalahkan rekan kerja, menyalahkan bosnya, menyalahkan marketingnya, menyalahkan orang lapangan di bawahnya, menyalahkan, banyak yang akan disalahkan. Coba sehari aja kalian berpikir, sehari aja kalian merasakan di tempat kerja Anda, kalian sudah banyak menyalahkan siapa? Ya ini gara-gara si A, ya ini gara-gara si I, ya ini gara-gara AC-nya mati, ya ini gara-gara komputernya lemot, ya ini gara-gara, pasti banyak alasan yang akan kalian buat. Tapi coba besok kita ubah semuanya. Kita ubah apa? Kita coba tanya pada diri kita sendiri. Oh, misalkan ada sesuatu yang tidak pas, sesuatu yang gagal, sesuatu yang kurang pas, kurang benar, kita harus bilang, ini salah saya juga. Walaupun itu jelas-jelas salah orang lain, nggak apa-apa, kita juga, ini salah saya juga. Kenapa saya nggak ikut nasihati dia? Kenapa harus ini? Besok saya berarti harus seperti ini, saya harus seperti ini, saya berkembang lebih bagus dari ini. Dan mungkin saya besok harus membantunya supaya tidak gagal seperti ini. Itu tadi menurut saya. Dan ingat, yang pertama adalah tanggung jawab seperti harga diri. Jadi tanggung jawab apapun yang dibebankan ke Anda, meskipun itu kecil, lakukan dengan sebaik mungkin. Yang kedua apa? Yang kedua adalah jangan menyalahkan orang lain atau menyalahkan keadaan. Usahakan kalian bicara pada diri kalian sendiri, ini juga salah saya dan ini salah saya. Bagaimana besok saya akan lebih baik lagi? Bagaimana besok akan saya memperbaiki? Bagaimana besok agar tidak gagal lagi? Itu, terima kasih brother semua. Semoga bermanfaat dan ikuti terus video dari saya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat brother.